Kita sedang menyaksikan sekarang pembangunan sebuah negara super Eropa. Komisi Eropa bersama dengan Jerman dan Prancis sedang mencoba mengubah Uni Eropa menjadi negara super. Mereka melakukannya melalui pergeseran kompetensi dan tata kelola ekonomi. Jadi semua orang yang menentang pembangunan negara super diserang oleh Komisi Eropa menggunakan semua alat yang tersedia. Dan mereka yang menerima pembangunan negara super dianggap sebagai yang baik. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Artur Cehanovic. Artur adalah seorang jurnalis, pakar urusan internasional, dan mantan reporter untuk kantor berita Polandia PAP di Berlin dan Brussels. Dia juga menulis untuk European Conservative dan think tank MCC yang berbasis di Brussels. Baru-baru ini dia menulis laporan yang mendalam berjudul Buku Panduan Anti-Demokrasi Donald Tusk, Cara Menguasai Negara, Membongkar Aturan Hukum, dan Tidak Dikejar oleh Komisi Eropa. Jadi hari ini kita ingin membahas tentang Polandia, dan bagaimana seorang kesayangan dari kalangan elit UA, Donald Tusk, kini membongkar demokrasi. Arthur, selamat datang. Halo, terima kasih banyak atas undangnya. Saya senang memiliki kesempatan untuk tampil di Neutrality Studies. Dan saya sangat senang Anda mengatakannya, karena Anda menulis laporan ini. Ini bukan hanya artikel, ini adalah laporan lengkap, setebal 40 hingga 50 halaman, di mana Anda membahas berbagai langkah yang diambil Donald Tusk. Dan untuk mengingatkan kita semua, bisakah Anda memberikan garis waktu lagi? Karena untuk beberapa waktu, ada partai PS di bawah kepemimpinan Kaczynski, and sevrigt Donald Tusk bendet smong tarik Fords the fix squad bulan Desember. Yeah. 1.5-2 years ago in December? Yes, Pada tanggal 13 Desember 2011, pemerintahan baru dilantik setelah 8 tahun pemerintahan PS. Ya, dan selama 1,5 tahun ini, kami menyaksikan skala dan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam serangan terhadap supri hukum dan demokrasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena menurut ingatan saya, PS dan Pak Kaczynski, Jarosław Kaczynski, yang paling banyak dikritik karena merusak dasar-dasar peradilan Polandia. Dan sekarang ternyata sebenarnya Donald Tusk hanya melanjutkan warisan itu. Atau apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Anda menjelaskannya sedikit? Ya, perbedaan utama antara kebijakan PS Kaczynski dan KO Donald Tusk adalah bahwa PS tidak pernah melampaui batas tersebut. PS selalu beroperasi dalam sistem hukum. PS telah mendorong batas sistem, tetapi tidak pernah secara terbuka melanggar aturan. Sedangkan pemerintahan Donald Tusk hingga saat ini telah melanggar banyak aturan dan hukum. Mereka bisa melakukannya karena membingkai tindakan mereka dalam narasi memulihkan demokrasi. Membandingkan situasi di Polandia dengan Jerman pasca perang, pengadilan Nuremberg, dan Yugoslavia pasca perang. Bagi sejarawan manapun, bahkan bagi orang yang masuk akal yang mengetahui sejarah, perbandingan ini adalah omong kosong sejarah dan penghinaan moral. Fakta bahwa Donald Tusk mengambil alih adalah bukti bahwa Polandia bukanlah negara otokratis. Dia dan sekutunya memenangkan pemilu, mereka membentuk pemerintahan, dan transisi berlangsung damai dan demokratis. Anda berbicara dalam laporan Anda tentang, mari kita mulai dengan bab 2, penangkapan negara. Jadi Donald Tusk dan partainya semakin banyak merombak negara dengan dukung kekuasaan partainya. Bisakah Anda memberitahu kami, apa yang telah dia lakukan terhadap pengadilan konstitusi? Tentu. Mungkin juga baik untuk mengingatkan apa yang dimaksud dengan konsep supremasi hukum. Supremasi hukum adalah salah satu fondasi peradaban.
Ini sebenarnya yang membedakan masyarakat beradab dari yang barbar. Dalam masyarakat barbar, setiap orang mencoba mencari keadilan sendiri. Sedangkan dalam masyarakat yang berbasis supremasi hukum, sistem peradilan diserahkan kepada pihak ketiga. Dan ini sangat penting untuk kohesi sosial. Semittap emus breistall sat skoording mekvankhiu, mermambet, perfankrimiding. Intap, frusermentiwa, thith resningt, vang mathwong mishot. Is crucial to the development of the societies. But to Namun, untuk memiliki sistem hukum yang berfungsi, peradilan dan sebagainya, pertama-tama Anda harus mengalihdayakannya. Hal kedua adalah Anda harus memberi mereka kekuasaan, bahkan kekuasaan fisik, agar peradilan dan supremasi hukum dihormati dan semuanya berjalan dengan baik. Jika sistem peradilan menerapkan hukum, itu berfungsi dengan baik. Namun, jika mulai terlibat dalam politik, maka seluruh struktur demokrasi akan terganggu. Itulah yang terjadi di Polandia. Dalam sistem politik dan konstitusional Polandia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting karena memeriksa apakah undang-undang yang disahkan oleh parlemen sesuai dengan konstitusi. Jadi, ia memainkan peran pengendalian yang sangat penting. Pemerintahan Tusk menuduh Mahkamah Konstitusi dipolitisasi dan hanya mengabaikan lembaga itu sendiri dan putusannya. and its rulings. Men at mermaim sokov thiting. For example, the Constitutional Tribunal Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa salah satu komisi parlemen yang menangani skandal Pegasus tidak konstitusional. Namun, pemerintah dan parlemen mengabaikan putusan tersebut, dan komisi tersebut terus berfungsi. Ini adalah salah satu komisi yang dibentuk untuk melakukan semacam pengadilan pertunjukan, untuk menunjukkan bahwa pemerintah PS bersifat otoriter dan bertindak di luar batas sistem hukum. Dan ini hanyalah salah satu dari beberapa contoh di mana pemerintah mengabaikan lembaga konstitusional. Ini mungkin memiliki konsekuensi yang jauh, karena ketika pemerintah berikutnya datang, mereka mungkin juga berkata, baiklah, kami akan mengambil warisan ini dan memperluasnya lebih jauh. Apakah adil untuk mengatakan bahwa Tribunal Konstitusi sangat mirip dengan Mahkamah Agung di Amerika Serikat? Badan ini bertugas menafsirkan konstitusi dan memeriksa undang-undang, tetapi juga menerima keluhan dari warga tentang tindakan pemerintah yang tidak konstitusional. Ya, kita bisa mengatakan demikian. Hanya saja di Polandia, kita memiliki dua lembaga terpisah, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sementara di Amerika Serikat, kompetensi semacam itu dikumpulkan dalam satu badan, dalam satu lembaga. Jadi pemerintah sebenarnya hanya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi akan setara dengan pemerintah AS, sampai batas tertentu, hanya mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Jika itu terjadi, benar sekali. Dan mengapa tidak ada protes? Maksud saya, pertama-tama, bagaimana itu mungkin? Saya kira itu mungkin karena Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memiliki mekanisme penegakan. Tapi saya kira juga di tingkat Uni Eropa, orang-orang tidak peduli. Karena saya ingat betapa kerasnya PS dikritik setiap kali mereka mencoba mengubah aturan permainan mengenai bagaimana hakim diangkat atau mengubah jumlah hakim dan sebagainya. Dan semua itu, maksud saya belum mendengar tentang ini kecuali dari Anda. Anda telah mengangkat beberapa isu dalam pertanyaan ini. Kami memulai laporan kami dengan MCC dengan sebuah moto, sebuah frasa yang diucapkan oleh pemenang hadiah Nobel asal Peru tentang kediktatoran sempurna di Meksiko. Dia mengatakan pada tahun 90-an bahwa kediktatoran sempurna bukanlah Kuba tetapi Meksiko. Mari kita ingatkan mungkin para penonton kita bahwa Meksiko diperoleh satu partai selama 71 tahun, ia baru 20 hingga tahun 2000. Dan hal itu terjadi karena Meksiko entitorice internasional dahams. From the 20s of the 20th century to the 2000. And it did so
because it had a friendly international environment and it used a terror in a targeted and Ia menggunakan teror dengan cara yang ditargetkan dan terbatas. Itu tidak seperti Uni Soviet, di mana jutaan, puluhan juta orang dieksekusi atau dikirim ke Siberia. Di Meksiko, pemilu berlangsung, mereka dicurangi, mereka korup, tetapi mereka berlangsung secara teratur dan tidak ada kampanye teror besar-besaran terhadap penduduk. Dan tentu saja, ini bukan analogi yang akurat dengan apa yang terjadi di Polandia, tetapi ini menangkap intinya. Pemerintahan Tusk menggunakan peradilan, misalnya kantor Kejaksaan Nasional, untuk menargetkan lawan politik. Dan jika menggunakan kekuatan dengan cara yang terbatas, tidak ada kemungkinan besar terjadinya protes publik besar-besaran karena tidak mempengaruhi banyak orang. Ini mempengaruhi individu tertentu, sebuah partai, mungkin partai politik. A party, a political party maybe, but most of the population. Namun sebagian besar populasi, sebagian besar orang Polandia tidak merasakannya sendiri. Itu satu hal. Hal lainnya adalah lingkungan internasional yang bersahabat. Seperti yang Anda sebutkan, keheningan Komisi Eropa sangat mencolok. Ada juga momen yang sangat berarti pada bulan Desember 2023 ketika Tusk mengambil alih media publik menggunakan polisi dan perusahaan keamanan swasta. Seorang komisaris Eropa yang bertugas dalam aturan hukum, kejutan-kejutan, datang ke Polandia. Dan selama konferensi pers bersama dengan Duta Besar Amerika, mereka memberi selamat kepada pemerintah Tusk dan seolah-olah menyarankan bahwa mereka tidak melihat masalah dengan apa yang terjadi. Jadi itu adalah tanda dukungan yang jelas untuk tindakan yang diambil oleh pemerintahan baru. Ya, saya harap ini kurang lebih menjawab pertanyaannya. Yes, I hope this more or less answers the question. It does. It's just, there's a pattern now. Memang begitu. Anda tahu, sekarang ada pola. Dan pola di Eropa melalui peradilan. Kami baru saja melihat di Rumania, kandidat paling populer dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui peradilan, tanpa alasan yang jelas. Selain orang ini dianggap tidak layak untuk jabatan, karena dia tidak mendukung kebijakan kunci, yang menurut hakim adalah kebijakan kunci. Ini adalah penalaran melingkar. Sekarang di Prancis, Marine Le Pen juga dilarang mencalonkan diri sebagai presiden. An average before mambisis sebagai tips terduung korupsi kuiskusing. For corruption. Now in Poland, you've got the constitutional. Sekarang di Polandia ada tribunal konstitusi yang diabaikan di satu sisi dan kantor kejaksaan yang digunakan untuk menargetkan pembangkang politik. Maksud saya, kita melihat penggunaan sistem peradilan sebagai senjata hingga tingkat yang sangat menakutkan. Hal-hal yang 10 tahun lalu dikritik oleh Uni Eropa di negara lain dan dikritik Kaczynski di Polandia karena melakukannya. Dan semua ini telah hilang. Bagaimana Anda menjelaskan itu kepada diri sendiri? Apa yang membedakan Uni Eropa yang menindak seseorang? Atau Uni Eropa membiarkan penggunaan sistem peradilan sebagai senjata pergi dari kerja? Apa itu lebih kebijakan? What's the defining element? Well, the list you've mentioned. Daftar yang Anda sebutkan bahkan lebih panjang. Ada situasi di Austria, di mana ketua FPÖ dituduh berbohong di hadapan komisi parlemen. Di Italia, email bokor, email antara hakim yang bertanya-tanya mengapa Giorgia Meloni belum dituntut. Jadi ya, Anda benar sekali, ada pola yang muncul di Eropa di mana demokrasi diarahkan menggunakan sistem peradilan. Dan ada beberapa penjelasan untuk ini. Nah, perbedaan utama antara PS dan Kaczynski serta Tusk di Polandia dalam kebijakan jihadnya, bahwa Tusk berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan non Unia sejalan dengan seperti nasional Polandia. Does aligns with the Polish national interest. Kaczynski has his doubts. Kaczynski memiliki keraguannya. Dan itulah poros konflik. Karena kita sekarang menyaksikan pembangunan sebuah negara super Eropa. Komisi Eropa, serta Jerman dan Prancis sedang berusaha mengubah Uni Eropa menjadi negara super. Mereka melakukannya melalui pergeseran kompetensi dan tata kelola ekonomi. Jadi siapapun yang menentang pembangunan negara super diserang oleh Komisi Eropa menggunakan semua alat yang tersedia. Dan manage past development dengan super Durenberg.
are the good ones. And just to remind our viewers who are perhaps Dan hanya untuk mengingatkan pemirsa kami yang tidak tinggal di Eropa, yang tidak tertarik pada politik Eropa, Uni Eropa adalah organisasi internasional, seperti Komite Olimpiade Internasional. Uni Eropa adalah serikat pabean dan kawasan perdagangan bebas. Komisi Eropa adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi pengelolaan pasar bebas ini. Jadi jika Anda memikirkannya, tentang asal-usul Uni Eropa sebagai kawasan perdagangan bebas, this times mengawas Stefan. Every 4:1 ang pagkakaorganisasi nisi Melayu. this organization still serves the purpose. I agree with you on that. Saya setuju dengan Anda tentang hal itu. Hanya saja saya bertanya-tanya, Anda tahu, semua tokoh yang saat ini dihilangkan dan tindakan keras yang kita lihat, tindakan keras politik, jelas ditujukan terhadap sayap kanan konservatif. Saya pikir tidak ada. Maksud saya seorang kiri, tetapi saya tidak bisa menutup mata terhadap fakta itu. Namun, mendengarkan penjelasan Anda, saya memang berpikir bahwa Anda melihat ini lebih bukan sebagai masalah kiri-kanan, tapi sebagai sentralisasi versus desentralisasi. Tak akan adil di kakak. Na mislim kaki meg se contoh si dinka merkastern kam tak tiwa mendo and to base sifwa. When they were not in favor of centralization. Well, in my opinion, it's Nah, menurut pendapat saya, biasanya kaum konservatif di Eropa adalah yang menentang sentralisasi. Namun, kita juga memiliki Perdana Menteri Slovakia yang bukan konservatif dalam definisi klasik istilah tersebut, yang lebih mirip seorang sosialis klasik. Dan dia juga diserang oleh Uni Eropa dan institusinya. Saya pikir ini juga tentang kekuasaan, tentang mempertahankan kekuasaan. Jika Anda melihat partai-partai yang mendukung sentralisasi Uni Eropa, is a FIMO socialist dan Demokrat, dat is schresh epi kontipointional frogre pisbre masling stouw stensring. Yeah. Yeah, the the center German. right. Yes. Orang-orang seperti Angela Merkel ya. Right. Who have actually Benar. Siapa yang sebenarnya telah meninggalkan warisan mereka? Jika Anda membandingkan Angela Merkel dengan Konrad Adenauer, ya perbedaannya jelas, bukan? Dan partai ketiga, Partai Eropa yang juga mendukung sentralisasi adalah Renew, kaum liberal. Jadi, dalam arti tertentu, ini adalah konflik antara kiri dan kanan. Tetapi tidak hanya itu. Garis depannya tidak begitu jelas, menurut pendapat saya. Not so obvious in my opinion. And Poland is an interesting example also. Poland adalah contoh yang menarik juga, karena tentu saja negara-negara Eropa Timur secara historis telah memainkan peran penting dalam pembentukan atau pembubaran serikat di benua tersebut. Mereka adalah yang pertama meninggalkan orbit Soviet pada tahun 1980-an. Polandia, Cekoslowakia, Hongaria, protes besar-besaran, dan sebagainya. Sekarang, terutama di bekas lingkup Soviet Timur, apakah Anda merasa bahwa ada ingatan tentang hal ini? Interpretan di bawah institusi yang lebih besar. Itu gaba amhini gnopotusek the dewa spinma. Ta fristinu. Is this also playing into the national discourse in Poland or not? Well, that's a very interesting. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik. Tentu saja, dalam arti tertentu, orang Polandia, terutama generasi yang lebih tua, masih mengingat bagaimana rasanya ditundukkan dan berada di bawah pengaruh Soviet. Namun, saya tidak berpikir mereka membandingkan kedua sistem tersebut, karena jelas ada perbedaan antara Uni Eropa dan Uni Soviet. Salah satunya adalah bahwa Uni Eropa bertindak dengan cara yang jauh lebih beradab. Civilized way. And I don't want to imply that the European Union is like. Saya tidak ingin menyiratkan bahwa Uni Eropa seperti Uni Soviet. Saya hanya ingin menyarankan bahwa ketika kita memiliki proses-proses yang mencoba memaksa orang ke dalam satu kelompok, negara-negara Eropa Timur dan Polandia memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan katakanlah Jerman Barat atau Prancis yang memulai Uni Eropa, bukan? Started the European Union, right? And having said that, I absolutely agree with you that Poland. Dan setelah mengatakan itu, saya sepenuhnya setuju dengan Anda bahwa Polandia sangat penting untuk membangun negara super Eropa. Itulah sebabnya, Polandia telah menjadi tempat uji coba untuk mempersenjatai peradilan melawan oposisi,
karena ukurannya yang relatif besar. Ini adalah salah satu negara terbesar di Uni Eropa, letaknya di tempat yang strategis di Uni Eropa. Selalu dikatakan bahwa Polandia adalah jembatan antara timur dan barat. Now T-stood bevan in Tharvstuendude. A bridge between south and north. So controlling Poland is crucial to building. Mengendalikan Polandia sangat penting untuk menerapkan dan mewujudkan gagasan tentang negara super Eropa yang jelas didorong oleh Jerman, yang mencoba memanfaatkan kepentingannya melalui keanggotaan UE. Ini dimulai pada awal 2000-an, ketika ekonomi di Jerman tidak begitu baik di bawah Schröder. Jadi dia memperkenalkan beberapa reformasi sosial. Namun kemudian di bawah Merkel, orang just Eropa no kakethestan di Uni Eropa dapat memanfaatkan kepentingan mereka untuk bangkit di Eropa sendiri. Tetapi juga di Narasa, di Buninatin AS misalnya. But also in the world, in the relations with the US, for example. Right. Could you maybe Benar, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang apa yang Anda pelajari melalui Polandia? Karena, seperti yang Anda tahu, pandangan yang kita dapatkan saat ini sangat terbatas pada kasus-kasus profil tinggi, kan, di Rumania, sekarang di Prancis, tentang bagaimana rezim represi saat ini mulai mencoba menyingkirkan kasus-kasus profil tinggi yang tidak diinginkan ini. Tetapi di Polandia, dalam laporan Anda berbicara tentang cara-cara yang jauh lebih kecil dan lebih halus, di mana Donald Tusk saat ini mencoba memastikan bahwa dia menjaga Polandia tetap pada jalur untuk integrasi lebih lanjut dengan Uni Eropa. Bisakah Anda memberi kami instrumen lain yang mereka gunakan saat ini? the other instruments that they're using at the moment? You mean It's much like instrument important to go that appropriate you. population? Yeah, of what kind of acts are being Tindakan seperti apa yang sedang dilakukan, terutama melalui peradilan? Maksud saya, Anda menyebutkan dua, seperti mengabaikan Mahkamah Konstitusi. Yang lainnya adalah menggunakan kantor kejaksaan untuk mengejar individu tertentu dan bukan yang lain. Tapi Anda juga memiliki subbab tentang arbitokrasi. Apa yang Anda maksud dengan yang satu itu? What do you mean with that one? Arbitocracy is Arbitokrasi adalah situasi di mana Anda menghormati beberapa keputusan dan mengabaikan yang lain sesuai dengan kepentingan Anda saat ini. Itulah yang terjadi. Sangat lucu ketika, untuk memberikan sedikit latar belakang, partai politik di Polandia didanai oleh negara. Mereka menerima kompensasi untuk dana yang telah mereka gunakan selama kampanye pemilu. PiS sedang menunggu untuk menerima kompensasi atas dana yang mereka habiskan untuk kampanye pemilu parlemen 2 tahun lalu. Ada keputusan dari Mahkamah Agung bahwa pemerintah harus mentransfer dana tersebut ke rekening bank, tetapi Menteri Keuangan tidak melakukannya. But the finance minister does not do this. It's also very interesting in the modern bureaucracy. Ini juga sangat menarik dalam birokrasi modern, di mana seorang pejabat memiliki kekuasaan besar dalam tanda tangannya. Menahan dana ini adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi sebenarnya seorang menteri atau pejabat dapat melakukannya hanya karena dia bisa menahan tanda tangan. Dan itu adalah salah satu contoh dari arbitokrasi, di mana seorang pejabat dari pemerintahan Tusk tidak menghormati putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, omong-omong, sebagai lembaga tidak baik banget dan seperti ini adalah situasi sedikit berbeda dari yang sudah kita bahas dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini adalah bisa salah satu contohnya. So it's one of the examples. The other example of how the Tusk government. Contoh lain, bagi pemerintahan Tusk menghancurkan struktur negara demokratis adalah dengan memanfaatkan dinas rahasia sebagai senjata. Kami memiliki lembaga yang bertugas memerangi terorisme dan kejahatan ekonomi profil tinggi, dan orang-orang ini digunakan untuk menangkap mantan pejabat, misalnya, dari Kementerian Kehakiman. 2 wanita yang dulu bekerja di Kementerian Kehakiman. Dengan melakukan hal ini, pemerintahan baru, pemerintahan Tusk, mencoba menakut-nakuti orang, mencoba menunjukkan bahwa jika Anda tidak patuh, mereka akan mengejar Anda. Dan tentu saja, ini menghancurkan struktur negara demokratis. It is destroying the texture of the democratic state.
It reminds me very much of what Ini, we've also seen in the Anda past tahu, 2 years. sangat mengingatkan saya pada apa yang juga kita lihat dalam 2 tahun terakhir di bawah pemerintahan Biden di Amerika Serikat, di mana moto dari Partai Demokrat adalah tidak ada yang di atas hukum. Semua orang setara. Jadi Donald Trump harus menjawab atas kejahatannya, dan dia akan diadilikan pada waktunya, dan bagaimana itu harus terjadi sesuai dengan hukum. Tapi tentu saja, dia kemudian dituduh melakukan kejahatan yang sangat kecil. Anda tahu, Sam Scanning tvåtalet. Mutwanifa met bukam hingu tain. Hush money scandal. Paying hush money is not a crime. The crime that he was convinced for was that Kejahatan yang dia dihukum adalah bahwa pembukunya membuat entry pembukuan dengan cara yang tidak diizinkan oleh negara, yang konyol untuk menuntut mantan Presiden S, bukan? Tapi itu terjadi. Dan pada saat yang sama, presiden yang sama kemudian memberikan jaminan kosong dan pengampunan menyeluruh kepada semua orangnya, termasuk keluarganya, termasuk putranya, dan semua orang yang pernah bekerja untuknya, sebelum mereka bahkan dituduh melakukan kesalahan apapun. Tapi dia melakukannya hanya untuk membebaskan mereka dari apapun yang bisa mereka dituduh. Jadi apakah ini mekanisme yang sama yang sekarang digunakan Tusk terhadap lawan politiknya? Tusk is using against his political opponents? Absolutely. It's totally the same pattern. Tentu saja. Ini benar-benar pola yang sama. Misalnya, dalam sistem peradilan Polandia, kantor kejaksaan dapat mengajukan permohonan penahanan sementara ke pengadilan, tetapi harus memberikan data awal kepada pengadilan. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah membanjiri pengadilan dengan tuduhan palsu terhadap seseorang. Dan Anda tahu, ketika hakim disajikan dengan daftar tuduhan setebal 50 halaman, ya, dia mungkin berpikir, mungkin saya akan menyetujui permohonan ini, karena saya akan mempersiapkan knowledge mengenai agar saya tidak dituduh maghrod smor. Tintrasiri tidak mafes knows book small. That was what happened with the 2 ladies we've mentioned before. The prosecutors, the politically motivated. Para jaksa yang termotivasi secara politik, tampaknya hanya membuka kitab hukum pidana pada halaman acak, menulis sesuatu dalam aplikasi ini, dan kemudian menyajikannya kepada hakim. Masalah menarik lainnya adalah bahwa Kaczynski dituduh menganiaya oposisi dan memanfaatkan peradilan melawan mereka. Namun jika ingatan saya benar, di bawah pemerintahan PS, hanya 1 pejabat dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Tusk pertama, yang ditangkap. Dan itu terjadi karena pihak Ukraina memberikan bukti material kepada Polandia, dan orang Polandia tidak bisa mengabaikannya. Jadi itu juga perbedaan antara 2 sistem atau antara 2 partai. Anda bisa mengatakan banyak hal tentang PS, tetapi mereka cukup santai dengan lawan politik mereka. But they were quite easy going with their political opponents. While now the Tusk government is cracking. Sementara sekarang pemerintah Tusk menindak oposisi dan menggunakan semua cara yang tersedia. Ada juga contoh lain. Dulu, seorang rekan Jarosław Kaczynski dan asistennya meninggal 3 hari setelah diinterogasi oleh jaksa. Menariknya, dia diinterogasi oleh seorang jaksa yang dikenal sebagai aktivis politik. Dia secara terbuka mengkritik pemerintah PS selama 8 tahun terakhir. Bisakah Anda membayangkan situasi di AS? Situasi yang sepenuhnya hipotetis, di mana Donald Trump, yang bukan presiden lagi, diinterogasi oleh Kamala Harris, yang dulunya adalah jaksa California, di hadapan Joe Biden misalnya. Apakah Anda akan menerima situasi seperti itu sebagai sah atau bahkan legal? Dan itu terjadi di Polandia. And it happened in Poland. So, politicization of the judiciary. Jadi maksud saya, politisasi peradilan adalah salah satu trik tertua dalam buku kan, untuk menyingkirkan musuh politik. Tapi itu bukan tanda kekuatan. Maksud saya, salah satu alasan mengapa partai politik ingin menahan diri dari menuntut pemerintahan sebelumnya ketika mengambil alih kekuasaan adalah karena Anda tidak ingin hal itu terjadi pada diri Anda di masa depan. Ada 2 alasan mengapa Anda melakukan itu. A. Ketika Anda putus asa. B. Ketika Anda berpikir bahwa Anda tak terkalahkan dan tidak akan ada oposisi berikutnya dan mengambil alih setelah Anda, kan? Menurut Anda, apa motivasi saat ini untuk perubahan ini? Juga di Rumania dan juga di Prancis, tampaknya politisi oposisi berprofil tinggi sekarang menjadi sasaran bagi mereka memegang kekuasaan. Saya pikir salah satu alasannya.
Well, I think one of the reasons is that people just Salah satu alasannya adalah karena orang-orang sudah terbiasa dengan penyalahgunaan sistem peradilan semacam ini. Mereka melakukannya karena mereka berpikir bisa, dan karena negara-negara diberi contoh dari berbagai negara, seperti dari Polandia. Namun, motivasi internalnya jelas untuk menyingkirkan oposisi. Godaan untuk memerintah tanpa batas waktu mungkin terlalu besar untuk ditolak. Dan kemudian, motivasi eksternalnya adalah harapan dari oligarki Uni Eropa ini, dari kelompok yang memegang kekuasaan dalam negara, dalam yang amorf, negara dalam Eropa yang mencoba membangun negara super. Jadi menurut saya, inilah 3 motif utama yang mendorong mereka yang menyalahgunakan peradilan. The ones who misuse the judiciary. I'm most interested in the third one that you mentioned. Saya paling tertarik dengan yang ketiga yang Anda sebutkan. Karena kita pernah memiliki pemerintahan Tusk sebelumnya, kita pernah memiliki pemerintahan PS sebelumnya, dan mereka berperilaku berbeda dari yang sekarang, bukan? Jadi, apakah Anda berpikir bahwa saat ini, penilaian pemerintahan Tusk saat ini adalah bahwa meskipun mereka harus kehilangan kekuasaan, dan di masa depan PS kembali berkuasa, payung pelindung, tangan pelindung dari UA akan cukup kuat untuk melindungi mereka dari PS, yang kemudian mulai menggunakan mekanisme yang sama seperti yang mereka gunakan terhadap PS saat ini. Dan oleh karena itu, Anda tahu, pusat UA bahkan memperpanjang tangan bantuan kepada para integrasionis di negara-negara anggota, dan dengan demikian mempercepat prosesnya. Karena sebaliknya, Anda tidak akan melakukan itu, bukan? Jika Anda takut bahwa itu mungkin berbalik, pendlud mengtrokering mesa, mak memonitori kan dus before kekuasaan di Sicilien. The power centers on the other side. Well, I'm almost certain that in the event Ya, saya hampir yakin bahwa dalam peristiwa pemilu, atau jika Tusk atau lingkarannya kalah dalam pemilu, dia akan melarikan diri dari negara. Saya hampir yakin akan hal ini, karena dia telah melewati begitu banyak batasan dan menyerang begitu banyak orang, sehingga hampir pasti bahwa PS akan mengejarnya dan sekutunya. Jadi dia secara pribadi mungkin akan melarikan diri dari Polandia ke Berlin atau Brussels. Apa yang akan terjadi pada yang lain sulit untuk dikatakan, karena mungkin menuju inti dari pertanyaan Anda, perubahan mungkin terjadi di Polandia. Maksud saya, jika PS mampu memenangkan pemilu, ya, itu mungkin karena Polandia terpolarisasi, tetapi masih ada sisi konservatif. Sayap kanan masih sedikit lebih kuat dalam jajak pendapat daripada sisi sentris dan kiri, sisi liberal. the centrist and the left, the liberal side. There is a very interesting, again, an interesting analogy. Ada analogi yang sangat menarik dengan Jerman. Dikatakan bahwa taktik Merkel selama bertahun-tahun atau strateginya adalah, biarkan saya mengingat istilah Jerman yang tepat untuk strategi ini. Itu adalah demobilisasi asimetris. Yang dimaksud adalah untuk mendemobilisasi pemilih lawan. Partai Merkel mencoba meyakinkan pemilih SPD dan AfD bahwa CDU-CSU akan menang bagaimanapun, jadi mereka tidak perlu untuk memilih. Itu mungkin yang sedang dilakukan PAES sekarang di Polandia, atau mencoba melakukannya, mencoba meyakinkan pemilih Tusk bahwa PAES akan menang bagaimanapun, jadi mereka harus tetap di rumah. Di sisi lain, ia memobilisasi pemilihnya sendiri agar mereka memilih film presiden akan datang. So that they vote in the upcoming presidential elections. An kisut milihan presiden asitun langsung. Instead, Dre, Fitu yu qui firewords more. So you have besar ari fro, it's step how vote sebagai presiden. The Tusk's candidate. kandidat Tusk adalah wali kota Warsawa. Sulit untuk mengatakan apa keyakinan politiknya. Dia dulunya adalah analis urusan Eropa yang sangat cakap dan terampil. Namun setelah dia semakin aktif secara politik, tampaknya dia kehilangan sentuhan analitisnya, instingnya. Jadi sekarang dia hanya seorang analis Eropa acak dan politisi liberal. Ada kandidat PS, Nawrocki, yang dulunya adalah Presiden Institut Peringatan Nasional. Dia adalah seorang sejarawan. Dan ada juga kandidat ketiga yang bisa masuk ke putaran kedua. Dia adalah konservatif liberal, Sławomir Mencen, dari Partai Konfederacja,
partai sayap kanan, lebih konservatif daripada PiS. Right-wing party, more conservative than PiS. And in Poland too, the office of the president Dan di Polandia juga, jabatan presiden lebih bersifat seremonial daripada jabatan politik yang sebenarnya, bukan? Seperti ada kekuasaan tertentu, tetapi bukan presiden seperti Presiden Macron di Prancis, atau tentu saja bukan Presiden AS, bukan? Karena ini masih sistem parlementer. Namun, ini akan menjadi ujian bagi Polandia dan pemerintahan Tusk, bukan? Tentang seberapa banyak orang setuju dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Yes, I wouldn't like to wade into too much Saya tidak ingin terlalu mendalami detail etnografis dari sistem politik Polandia. Tetapi, ya, Presiden Polandia tidak memiliki kekuasaan sebanyak Presiden Prancis atau Amerika. Namun, dia memiliki mandat demokratis yang sangat signifikan, karena dia dipilih dalam pemilihan langsung. Kedua, dia juga memiliki inisiatif legislatif. Dia dapat mengusulkan undang-undang baru ke parlemen, dan dia juga dapat memveto undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Ini sangat penting. Jadi, dia memiliki semacam kekuasaan negatif. Kekuasaan pengendian negatif atas pemerintah. Dan jika kandidat oposisi saat ini menang, sangat mungkin bahwa pemerintah bisa Smollett. So, we'll see. Dan apakah Anda berpikir bahwa penggunaan pengadilan sebagai senjata akan berlanjut? Atau apakah ini sesuatu yang sebenarnya ada dalam agenda di Polandia yang harus dihentikan? Maksud saya, apakah ada PS atau partai lain yang secara resmi berbicara tentang menghentikan penyalahgunaan pengadilan dalam pidato politik mereka? Stopping the abuse of the judiciary? Nah, jika presiden baru berasal dari kubu oposisi, sangat mungkin dia akan berusaha menghentikan penggunaan peradilan sebagai senjata. Dan tentu saja, Partai PiS dan Partai Konfederasi mengangkat isu ini. Sekali lagi, tanpa terlalu jauh masuk ke politik partai, peradilan sekarang terutama digunakan untuk menyerang salah satu faksi PiS. Karena, seperti setiap partai besar, PiS juga memiliki faksi-faksi yang berbeda. Dan faksi yang paling banyak diserang adalah yang paling konservatif. Mantan Menteri Kehakiman Zbigniew Ziobro adalah kepala partainya, dan dia juga menjadi target serangan ini. Baiklah, secara keseluruhan, ada banyak perselisihan politik yang terjadi di Polandia saat ini. Saya pikir itu adalah poin utama yang harus diperhatikan. Namun, perselisihan politik ini jelas juga terkait dengan pusat Uni Eropa, bukan? Seperti siapa yang didukung oleh Brussels dan siapa yang tidak. Dan oleh karena itu, siapa yang bisa lebih berani dan siapa yang tidak. Tentu. Diamnya Komisi Eropa sangat menunjukkan dalam situasi ini. Dan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang kata-kata Mario Vargas Llosa, lingkungan internasional yang bersahabat, kurangnya pengucilan ini sangat penting untuk mempertahankan kekuasaan dan mendorong batasan. Dan pemerintahan Tusk melakukan hal itu. Menarik, Anda tahu bagaimana keheningan yang paling keras bisa menjadi mak comblang, bukan? Bagaimanapun Arthur, pengamatan Anda sangat diterima. Terima kasih banyak. Saya akan menautkannya. Saya akan mencoba menyertakan laporan tersebut dalam deskripsi agar orang bisa membacanya. Dan jika orang ingin membaca lebih banyak dari Anda, kemana mereka harus pergi? Nah, laporan tersebut diterbitkan di situs web MCC Brussels. Mereka melakukan yang hebat, omong-omong. Jika pemirsa kita ingin membaca analisis nyata tentang apa yang terjadi di UA, TIC, politik, dan sosial, itulah tempatnya. Saya juga menulis untuk European Conservative. Konservatif Eropa dan MCC. Semua orang periksa Arthur Ciechanovic di sana. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu ini. Terima kasih banyak, Pascal. Saya merasa terhormat dan tersijung tampil forward ini. Terima kasih.